Pernah nggak sih pas buka tagihan AWS bulanan, Anda langsung kaget lihat angkanya? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Hari ini kita bakal kupas tuntas salah satu cara paling cerdas buat mengendalikan biaya-biaya itu. Yuk kita selami bareng cara menaklukkan biaya komputasi Anda dengan AWS Savings Plans. Oke, jadi alur kita hari ini simple. Kita mulai dari masalah yang kita semua hadapi, tantangan biaya cloud. Terus kita akan bedah solusinya, yaitu AWS Savings Plans. Nanti kita lihat ada dua jenis utama, kita bandingkan juga sama yang namanya Reserved Instances, dan terakhir kita bahas gimana caranya memantau biar penghematan Anda maksimal. Langsung aja kita mulai ya. Momen ini. Kita semua pasti pernah merasakannya kan? Momen di mana tagihan cloud bulanan datang dan angkanya ya jauh lebih tinggi dari yang kita kira. Biaya yang susah ditebak ini emang jadi tantangan terbesar di dunia cloud. Dan inilah yang mau kita taklukkan hari ini. Jadi gimana? Apakah Anda juga pusing ngendaliin tagihan AWS yang kadang suka membengkak? Harga on demand itu memang fleksibel, tapi biayanya bisa jadi mahal banget, apalagi kalau penggunaan Anda sebenarnya cukup konsisten. Nah, inilah masalah yang mau kita pecahkan. Dan ini dia solusinya. AWS Savings Plans. Anggap saja ini jawaban modern dari AWS buat optimalisasi biaya. Tujuannya nggak cuma hemat uang, tapi melakukannya dengan cara yang super cerdas dan fleksibel. Jadi apa sih sebenarnya savings plan itu? Gampangnya gini, ini tuh kayak sebuah kesepakatan, Anda berkomitmen ke AWS buat memakai sumber daya komputasi senilai jumlah tertentu, diukurnya dalam dolar per jam, selama 1 atau 3 tahun. Nah, sebagai imbalannya, AWS kasih Anda diskon yang besar banget. Ini cara cerdas buat dapat kepastian biaya. Kekuatan utamanya itu ada di cakupannya. Savings plans ini bukan cuma buat isi tuh loh. Diskonnya secara otomatis berlaku buat 3 layanan komputasi inti AWS. Instance EC2, kontainer dengan Fargate, dan fungsi serverless dengan Lambda. Fleksibilitas inilah yang bikin savings plans jadi powerful banget. Mekanismenya juga sederhana banget. Anda tinggal pilih komitmen 1 atau 3 tahun. Biasanya yang 3 tahun, diskonnya lebih gede. Anda juga bisa pilih cara bayarnya, mau tanpa uang muka, bayar sebagian, atau bayar penuh di depan buat penghematan maksimal. Dan bagian terbaiknya, manfaat ini otomatis bisa dipakai bareng-bareng di semua akun dalam AWS Organization Anda. Nggak perlu setting yang ribet. Oke, sekarang kita udah tahu apa itu savings plans. Yuk, kita gali lebih dalam lagi. Jadi, ada dua jenis utama dan masing-masing punya keunggulannya sendiri. Ini soal pilihan antara mau fleksibilitas yang maksimal atau diskon yang paling dalam. Mari kita lihat mana yang paling pas buat Anda. Di satu sisi kita punya Compute Savings Plans, ini juaranya fleksibilitas. Di sisi lain ada EC2 Instance Savings Plans, yang ini dirancang buat ngasih diskon paling gede. Yuk, kita bedah satu persatu. Pertama, Compute Savings Plans. Dengan diskon sampai 66% dari harga on demand, ini udah penghematan yang signifikan banget. Tapi yang bikin dia luar biasa itu bukan cuma angkanya, melainkan fleksibilitasnya. Dan ini dia keajaibannya. Fleksibilitasnya itu benar-benar gila. Anggap aja kayak payung diskon yang ngikutin Anda kemanapun pergi. Anda bisa gonta-ganti jenis instance, ukurannya, bahkan pindahin workload antar region AWS. Dan savings plan Anda bakal tetap berlaku. Anda juga bisa pindah dari EC2 ke Fargate atau Lambda, diskonnya tetap ngikut. Inilah yang bikin dia jadi pilihan utama banyak orang. Sekarang kita geser ke EC2 Instant Savings Plans. Kalau Anda cari diskon yang paling mentok, paling dalam, nah ini dia jawabannya. Kita ngomongin penghematan sampai 72%. Wow, tentu aja penghematan yang lebih besar ini datang dengan komitmen yang lebih spesifik. Nah, trade-off-nya begini. Anda harus berkomitmen pada satu jenis instance tertentu, misalnya keluarga C5, di satu region AWS tertentu. Tapi, di dalam batasan itu, Anda masih punya fleksibilitas kok. Anda bisa ubah ukuran instance, ganti sistem operasi, atau tenansinya. Ini cocok banget kalau Anda punya workload yang stabil dan Anda yakin bakal pakai jenis instance itu untuk waktu yang lama. Nah, buat Anda yang udah lama main di AWS, mungkin sekarang lagi bertanya-tanya, terus bedanya sama Reserved Instances atau RIs apa dong? Pertanyaan bagus. Yuk kita bandingin, karena savings plans ini benar-benar evolusi dari RIs. Coba deh, lihat kolom Compute Savings Plans. Tanda centangnya di mana-mana. Fleksibel buat jenis instance, ukuran, region, bahkan bisa buat Fargate dan Lambda. Ini keunggulan telak dibanding RIs yang jauh lebih kaku. Intinya, savings plans otomatis menerapkan diskon tanpa perlu manajemen manual yang bikin pusing.
Tentu saja, beli savings plan itu baru langkah pertama. Anda juga harus memastikan kalau Anda memakainya secara penuh biar penghematannya maksimal. Yuk kita lihat gimana cara melacak kinerjanya. AWS udah nyiapin tools yang canggih buat ini. Halaman Savings Plans Inventory itu bakal jadi pusat komando Anda. Tapi yang paling penting, Anda bisa pakai AWS Budgets buat bikin peringatan. Jadi, Anda bisa atur notifikasi kalau misalnya penggunaan Anda di bawah target. Dengan gitu, Anda nggak akan pernah buang-buang komitmen Anda. Jadi, kalau ada satu hal yang perlu diingat dari pembahasan kita hari ini dia. AWS Savings Plans itu adalah kombinasi terbaik dari dua dunia. Fleksibilitas total yang bisa beradaptasi dengan kebutuhan Anda, dan diskon besar yang secara dramatis bisa memangkas tagihan cloud Anda. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Dengan semua pemahaman baru ini, apakah savings plan itu tepat untuk workload Anda? Kalau Anda punya penggunaan komputasi yang konsisten, jawabannya kemungkinan besar adalah iya. Coba deh cek AWS Cost Explorer Anda hari ini dan lihat berapa banyak yang bisa Anda hemat. Terima kasih sudah menyimak.